Sebagaimana yang tadi diumumkan bahwa kajian kita pada subuh kali ini adalah pembahasan tentang fikih al-wajiz. Yaitu ada dua kata, fikih itu sendiri, al-wajiz itu sendiri. Al-wajiz itu adalah nama buku, nama kitab. Ya, seperti yang saya bawa ini namanya kitab al-wajiz. Ya, al-wajiz. Al-wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz. Jadi al-wajiz adalah judul kitab. Pembahasannya adalah fikih. Ya, rujukan kitab fikih itu banyak sekali, dari yang ringkas sampai yang luas, dari yang satu buku seperti ini sampai yang 4 buku, 5 buku, 5 jilid itu ada. Ya, tapi karena kita belajar secara umum, ya, dan juga dalam jangka waktu yang jaraknya jauh, maka kita carikan sebuah buku yang ringkas. Ya, yang namanya ringkas tentu pembahasannya tidak sangat rinci seperti buku-buku yang panjang, yang luas. Ya, ini untuk memudahkan kita memahami fikih itu sendiri. Sedangkan materinya adalah materi tentang fikih. Ya. Fikih itu apa? Ada yang tahu apa sebenarnya pembahasan kalau kita belajar fikih itu? Ada yang tahu? Hah? Kalau kita belajar fikih itu kita belajar apa? Hukum. Kita belajar hukum Islam. Ya. Lebih lengkapnya fikih itu kalau dari segi etimologi secara bahasa, fikih itu berarti al-fahmu. Paham. Ya, mengerti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Nabi Syuaib, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Jadi ketika Nabi Syuaib itu berdakwah, masyarakatnya itu kan tidak langsung menerima dakwah yang dia sampaikan. Maka ya, padahal Nabi Syuaib sudah berbicara yang jelas dengan bahasa yang jelas, mereka pahami, tapi mereka tetap mengatakan ma nafqahu. Fikih itu, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami enggak paham apa yang kamu sampaikan. Ya, kata mereka. Jadi yang kita ambil adalah kalimat ma nafqahu, kami tidak paham. Jadi al-fiqhu itu artinya al-fahmu. Ya, al-fiqhu itu artinya al-fahmu. Sedangkan menurut terminologi syariat, fiqih itu artinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-mustanbithah min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya ilmu atau disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i. Yang mempelajari hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i itu kan banyak sekali. Di situ ada akidah yang mempelajari tentang keyakinan, ya, seperti salasah usul itu akidah. Ada yang berkaitan dengan sirah atau sejarah Nabi, yang mungkin juga ya kita sudah mendengar kajiannya. Itu syar'i juga. Ada tentang akhlak, ada tentang itu syar'i juga. Tapi fikih lebih spesifik lagi, bil ahkami syar'iyyatil amaliyah, berkaitan dengan hukum syar'i yang berbentuk perbuatan, sehingga nggak termasuk di situ keyakinan, ya, akidah, tauhid, nggak kita pelajari di sini, ya, karena yang kita pelajari adalah hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan, dengan perbuatan.
Maka yang kita bahas adalah hukum-hukum ya seperti ibadah, seperti muamalah, itu kan perbuatan. Jual beli, ya, waris itu perbuatan. Ya, jinayat, kriminal itu perbuatan. Dan itulah topik-topik pembahasan dalam fikih. Al-mustanbithah min adillatiha tafsiliyah. Yang hukum-hukum syar'i tadi diambil dari dalil-dalil ya yang terperinci. Berarti ada dalilnya juga. Ya, dalil-dalil yang terperinci. Dalil yang terperinci itu apa artinya? Ini akan membedakan nanti dia dengan ilmu yang namanya usul fikih. Nah, kalau usul fikih itu dalil-dalil ijmaliyah, kulliyah, dalil yang sifatnya global. Tapi kalau fikih, dalilnya terperinci. Apa misalnya? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu dalil. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Maka hukum fikih mengatakan bahwa salat itu hukumnya wajib. Dari mana dalilnya? Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ada dalil yang terperinci mengatakan bahwa salat itu wajib. Maka kita wajib melaksanakan salat. Ya, wajib melaksanakan salat. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha." Di situ juga ada kalimat perintah, fazuruha. Ziarahlah, ini tentang ziarah kubur. Ziarahlah. Tadi Allah mengatakan dirikanlah salat. Perintah juga. Ziarahlah ke kubur, perintah juga. Tapi apakah ziarah kubur menjadi wajib seperti salat? Tidak. Kenapa? Ya, karena walaupun di situ ada perintah, tapi sebelumnya pernah dilarang. Ya, maka kalau perintah datang setelah larangan, maka itu hukumnya sunnah. Itulah yang dibahas ya di dalam kitab fikih, menjelaskan tentang hukum-hukum dari dalilnya yang terperinci. Kalau dalil yang global itu maksudnya ketika Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, maka perintah itu bermakna wajib. Ya, makanya ketika Allah katakan dirikanlah salat, itu perintah. Perintah membawa hukum wajib, berarti salat hukumnya wajib. Ya, itulah kenapa kemudian setelah ya dari dalil-dalil itu kemudian dipelajari, diambil, maka dalam hukum fikih keluarlah yang namanya hukum. Ya, hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya, itu adanya nanti di dalam hukum fikih. Ya, sehingga dari dalil-dalil yang dipelajari, ya, lahirlah hukum-hukum tersebut. Kemudian kalau kita bicara referensinya, ya, atau sebelumnya kita ingin ketahui dulu kenapa kita harus belajar ilmu fikih. Kenapa kita juga harus belajar ilmu fikih? Ada yang bisa menjawab? Pertama, karena Allah yang memerintahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Surat At-Taubah. Dan janganlah ya orang-orang beriman itu keluar semuanya. Liyanfiru kafah, keluar itu maksudnya berjihad. Pergi jihad. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk berjihad,
maka semuanya mereka keluar. Ya, mereka semuanya keluar. Tapi Allah juga mengingatkan, sebaiknya ada ya sekelompok dari setiap ya kelompok mereka, serombongan dari setiap kelompok mereka, orang-orang yang mempelajari agama mereka. Ya, waliyunziru, dan supaya mereka bisa memperingatkan, mengajarkan ketika mereka kembali ke masyarakat mereka. Jadi ketika Allah perintahkan orang beriman untuk berjihad, Allah perintahkan juga ada orang yang mempelajari fikihnya, mempelajari hukumnya, supaya mereka bisa kemudian mengajari orang-orang yang pergi berjihad tadi, yang tidak sempat belajar agama itu tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa ya belajar fikih secara umum itu hukumnya wajib. Di samping itu karena fikih ini berkaitan dengan amalan kita. Ya, sehari-hari. Dalam sehari kita sholat 5 waktu. Itu fikih. Bagaimana cara kita sholat? Berapa rakaatnya? Kapan waktunya? Itu fikih. Kemudian ada nggak yang mengiringi sholat itu? Nawafilnya, qabliyah, ba'diyah. Itu fikih. Kemudian ada nggak yang mengiringnya lagi seperti zikir? Zikir setelah sholat. Itu fikih. Dan semua hukum itu semuanya tauqifi. Tauqifi itu artinya ya ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah. Tidak bisa kita buat-buat sendiri. Ya, saya mau sholat 6 kali sehari semalam, nggak bisa. Saya mau sholat subuh 5 rakaat, nggak bisa. Karena itu tauqifi. Ya, saya mau sholat qabliyah 4 rakaat, padahal hanya 2, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Oleh karena itu, maka karena ya ilmu ini berkaitan dengan keseharian kita. Ya, kemudian ada yang sifatnya pekanan seperti Jumat. Ya, Jumat itu juga fikih. Bagaimana cara sholat Jumat? Kapan waktu sholat Jumat? Ya, apakah ada persyaratan jumlah orang sholat Jumat? Itu fikih. Ya, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan, puasa sekali dalam setahun. Itu fikih juga. Nah, jadi kita tidak bisa terlepas dari hukum fikih ini. Ya, oleh karena itu maka ya mari kita perdalam hukum fikih ini, baik melalui kajian ini atau dari sumber-sumber yang lain. Karena ya Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, siapa yang beribadah yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Tertolak itu artinya tidak ada nilai ibadahnya. Ya, mungkin secara fisik kita lakukan, tapi nilai ibadahnya tidak ada karena ditolak. Lalu bagaimana kemudian kita beramal? Ya, kita sudah berkorban, kita sudah berusaha, tapi ternyata ditolak ya oleh Allah. Ya, untuk itulah makanya kita perlu belajar fikih. Kita perlu belajar ya agama, hukum agama. Di samping itu, ya kalau kita tidak belajar fikih, maka bisa jadi kita akan sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Sesat itu artinya kita beramal tanpa ada dasar, sesat. Ya, tanpa ada dasar, kita menjadi orang yang sesat. Sesatnya itu tadi tidak bernilai. Ya,
pahala dan menyesatkan. Kita tidak memahami ilmu fikih, tapi kita kemudian memberi jawaban dari fikih, kita bukan hanya sesat, tapi juga menyesatkan. Pernah ada kejadian pada masa Rasulullah SAW, ada rombongan, ya, mereka melakukan satu perjalanan. Apakah peperangan atau perjalanan perdagangan? Wallahu a'lam. Satu malam, seorang laki-laki dari rombongan itu, ya, terluka sehingga kepalanya berdarah, mengucurkan darah. Ya, pada masa itu pertolongan pertama untuk suatu kejadian itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ada dikasih obat, dikasih kain kasa, dikasih pembalut segala macam, sehingga kemungkinan darahnya mengucur itu menjadi kecil. Tapi zaman itu kan nggak terlalu seperti sekarang, sehingga darahnya keluar. Dan qadarullah, malam itu dia mimpi, sehingga keluar mani dan dia menjadi junub. Yang namanya orang mimpi keluar mani, cara menyucikannya tentu dengan mandi. Ketika mau sholat subuh, dia bingung bagaimana caranya. Kepala saya terluka, sedangkan saya harus mandi. Dia bertanya kepada temannya dalam satu rombongan itu. Temannya mengatakan, nggak ada jalan lain, kamu harus mandi. Mandi dia dalam keadaan dingin dan terluka, berdarah. Akhirnya, ya, meninggal. Begitu parahnya, ya, berarti kepalanya yang terluka itu. Kena air, meninggal dia. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Ya, qatalahumullah itu artinya celaan buat mereka, celaka mereka gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan mereka telah membunuhnya? Karena mereka atau yang menjawabnya itu tadi tidak memiliki ilmu, lalu kemudian berfatwa, kamu harus mandi, nggak ada jalan lain. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa kalau orang terluka, kalau ada orang memiliki uzur, maka mandinya itu bisa diganti dengan tayamum. Ya, mandinya bisa diganti dengan tayamum. Wudu bisa diganti dengan tayamum. Jadi dia tidak langsung dia katakan kamu harus mandi, sehingga membahayakan ya fisiknya, membahayakan nyawanya. Itu akibat dari apa? Akibat dari ya memberi fatwa, memberi jawaban tanpa ilmu. Memberi jawaban tanpa ilmu. Ada contoh lain lagi, mungkin kita sering mendengar ceritanya tentang seseorang yang ingin bertobat dan telah membunuh 99 orang. Ya, datang dia kepada seorang abid. Ini Israiliyat ya, bukan zaman Rasulullah. Ya. Datang pada seorang abid. Dia bertanya, aku telah membunuh 99 orang. Bisa nggak aku bertobat? Bisa nggak aku bertobat? Orang ini karena tidak memiliki ilmu, soleh, abid, berarti dia rajin ibadah. Rajin ibadah dengan berilmu itu beda. Ya, belum tentu orang yang rajin ibadah itu ilmunya ada. Ditanya kepada orang ini, bisa nggak saya bertobat? Abid ini menjawab, kamu telah melakukan dosa paling besar. Membunuh satu orang saja dosa besar, apalagi 99 orang. Tidak ada lagi peluang untukmu bertobat, kata abid ini. Si pelaku kejahatan, si pembunuh tadi tidak terima ya dengan celaan orang ini dan mengatakan tidak ada lagi cara untuk bertobat, dibunuh ya si abid tadi. Sehingga lengkaplah dia membunuh 100 orang.
Datanglah dia kepada seorang alim. Lalu dia bertanya, ya, aku telah membunuh 100 orang, masih bisa nggak aku bertaubat? Alim ini menjawab, ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Ya, Allah akan menerima taubat seorang hamba kapanpun dia bertobat. Coba lihat perbedaan jawaban antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, gitu. Jadi itulah makanya kita perlu memiliki ilmu, terutama ilmu fikih, karena ini berkaitan dengan hukum. Kalau kita tidak mengetahui, jangan kemudian kita memberi fatwa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dasarnya. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang mengetahui, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Ya, jika kamu tidak mengetahuinya. Jangan kita kemudian memutuskan dan memberi hukum sendiri. Nah, hadirin yang berbahagia, ya, di dalam fikih ini sebenarnya kalau kita menjadi seorang pelajar, mahasiswa, maka buku ini nggak cukup. Ini terlalu sederhana, terlalu simpel. Ya, karena dalam fikih itu sebenarnya pembahasannya luas. Apalagi kalau kemudian dikembalikan kepada para madhab. Mazhab ada 4, yang terkenal ada 4. Ya, tapi di sini nggak disebutkan mazhab-mazhab itu. Karena di sini sudah dibahas secara ringkas dan dikembalikan kepada dasarnya, sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sekalipun mazhab itu ada 4, ya, maka sesungguhnya mereka itu semuanya tidak ada yang fanatik dengan mazhabnya. Tidak ada yang mengatakan saya paling benar. Ya, saya paling benar, yang lainnya salah. Tidak. Semuanya mengatakan yang benar itu adalah Allah dan Rasulnya. Ya, sebenarnya yang benar itu adalah Allah dan Rasulnya. Imam Abu Hanifah, ya, pemilik mazhab yang paling tua, yang paling awal, dia mengatakan apa? Idza sahal haditsu fahuwa madhabi. Kalau hadisnya itu benar, sahih, maka itu adalah madhab saya. Artinya apa? Madhab itu kan ijtihad. Ijtihad. Ya, usaha mereka sendiri dalam mempelajari dalil, lalu mereka membuat dasar-dasar yang mereka pahami sendiri. Itu namanya mazhab. Dalilnya sama, tapi interpretasinya berbeda, hukumnya jadi berbeda. Itulah mazhab itu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau ternyata hadisnya sahih, ya, bukan perkataan saya, ada hadis dan itu lebih sahih dari perkataan saya, maka itu adalah mazhab saya. Dia nggak mengatakan saya paling benar, itu salah. Tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan demikian. Bagaimana dengan Imam Malik? Dia mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib fanduru fi qawli fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah, ya, fakhuduhu wa man lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Ini perkataan Imam Malik. Ya, dia mengatakan saya ini manusia biasa yang bisa benar, bisa salah. Maka kalau seandainya, maka perhatikan pendapat saya. Kata Imam Malik, perhatikan pendapat saya, pelajari pendapat saya. Kalau pendapat saya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang. Bayangkan kalau seandainya semua orang memahami ini, nggak akan ada pertentangan antar mazhab. Nggak akan ada yang mengatakan saya benar, kamu salah. Ya, seperti yang ada
sekarang. Dan itu bukannya sekarang, dari awal munculnya mazhab itu, ya, abad kedua Hijriah, tahun 100 sekian. Jadi semuanya mengatakan bukan saya yang paling benar, tapi Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i apa kata dia? Idza sahhal haditsu, ya, fadribu biqauli al-haid, wa idza ra'aital hujjah, ya, mawdu'atun ala tariqi fahuwa qauli. Kalau seandainya hadisnya benar, maksudnya bukan di pendapat saya, di pendapat orang itu hadisnya lebih benar, maka lemparkan pendapat saya ke dinding. Itu kalimatnya maksudnya buang aja. Kalau ada hadisnya lebih benar di pendapat yang lain, maka pendapat saya buang, lemparkan ke dinding. Artinya jangan dipakai. Kalau seandainya kamu melihat ada hujah lebih kuat, kamu dapatkan di tengah jalan, maka itu adalah pendapat saya. Maksudnya kalau ada ditemukan hujah di tengah jalan itu maksudnya kalau ada orang bicara memberikan pendapat dan ternyata hujahnya kuat, maka itu pendapat saya. Ya, itu pendapat saya. Kalau pendapat saya tidak kuat hujahnya, lemparkan ke dinding. Dan kalau ada pendapat yang lebih kuat dari siapapun, itu pendapat saya. Kata Imam Syafi'i. Ya. Imam Ahmad apa mengatakan? Man radda hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia di tepi jurang kehancuran. Jadi jelas semuanya para imam mazhab itu, semuanya tidak ada yang fanatik, tidak ada yang berpegang dengan pendapat mereka, ya, lalu kemudian menyalahkan yang lain. Tidak. Semuanya mengatakan yang benar itu adalah Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah yang menjadi ukuran untuk mengukur pendapat. Bukan pendapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur Al-Quran dan Sunnah. Jangan terbalik. Jadi pendapat itu diukur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu pendapat dia, tapi hadisnya dhaif, maka jangan dipakai. Kalau itu pendapatnya di sini dan hadisnya lebih kuat, pakai pendapat itu. Nah, begitu cara kita dalam memahami hukum Islam. Ya, tapi di sini ya kita sebenarnya bagaimana kita katakan tadi bahwa kita belajar secara sederhana, jadi tidak mendalam ya memahami ya masing-masing pendapat itu. Gitu. Dan kitab yang kita pakai ini karangan dari Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Abdul Azim Badawi. Abdul Azim Badawi ini doktor dari Mesir. Ya, doktor dari Mesir di Al-Azhar. Ya, dari S1 sampai S3-nya di Al-Azhar. Dan dia menjadi qadi, menjadi hakim, menjadi imam khatib di Mesir. Nah, kitab ini menjadi rujukan yang bisa kita pakai karena dalil-dalilnya itu sederhana dan dalil-dalil yang sahih. Abdul Azim Badawi ini lahir sekitar tahun 50-an kalau kita baca profilnya. Dan tahun 80-an dia pernah di Yordan. Dan di situ bertemu dia dengan Syekh Albani yang ahli hadis yang menjadi rujukan dalam meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW. Di situ dia mulai berdakwah Syekh Albani, dan ketika itu Syekh Abdul Azim Badawi ini juga bertugas di Yordania menjadi imam khatib dan menjadi hakim dai. Di situ mereka bergaul, ya, saling datang, saling mengunjungi, ya, saling belajar antara mereka dan saling mengakui keilmuan masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari Yordania, Syekh Abdul Azim ini kembali ke Mesir ya sampai sekarang
dia bertugas di Mesir. Nah, itulah yang menjadi rujukan kita dalam membahas kitab fikih ini. Hadirin yang berbahagia, pembahasan dalam fikih ini ya selalu diawali dengan kitab Thaharah. Ya, kitab Thaharah. At-taharatu lughatan an-nadhafah wan nazahah minal ahdas wastilahan raf'ul hadathi au izalatin najis. Taharah itu artinya secara bahasa artinya bersih. Tapi beda antara bersih dengan taharah. Secara bahasa sama, tapi secara istilah berbeda. Secara istilah, ya, taharah itu artinya raf'ul hadas au izalatin najis. Mengangkat hadas dan membuang najis. Mengangkat hadas dan membuang najis. Ini perbedaan antara kebersihan, bersih dengan suci, taharah. Kalau an-nadhafah, kebersihan, maka itu hanya membuang yang kotor, membuang yang najis. Tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Misalnya, kalau ada bejana kita dijilat oleh anjing, ya, berarti kan kotor. Ya, kotor. Kalau kita hanya bicara kotor, kita bawa bejana itu, kita cuci dengan sabun, ya, cuci piring, kita pakai sabun, kita rendam, kita kasih alkohol atau apa yang bisa menghilangkan bakteri segala macam. Ya, dia menjadi bersih. Tapi karena dia belum diangkat hadasnya, maka dia belum suci. Itu bedanya nadhafah dengan taharah. Atau misalnya kita junub atau wanita haid, lalu dia ya bersuci dari junub atau selesai dari haid. Apa yang dia lakukan? Mandi. Ya, dia lakukan mandi. Yang namanya mandi itu kan yang penting bersih. Ya, yang penting bersih. Najis haidnya sudah hilang. Ya, atau kotoran hadasnya sudah hilang. Itu sudah bersih. Maka bisa jadi dia mandi tidak membasahi kepalanya. Kan yang penting badannya bersih. Badannya bersih, nadhafah, tapi belum suci. Karena hadasnya belum diangkat. Itu perbedaan antara kebersihan dengan taharah. Maka at-taharah itu artinya mengangkat hadas dan membuang najis. Baru kemudian dia menjadi orang yang suci, benda yang suci. Karena dia sudah tidak ada hadas dan tidak ada najisnya. Kemudian bagian pertama adalah babul miyah, bab tentang air. Kullu ma nazala minas sama' aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Semua yang turun dari langit atau keluar dari bumi itu semuanya suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran." Dan kami turunkan dari langit air yang suci. Air hujan, air mata air, itu semuanya suci. Ya, sehingga bisa dipakai untuk mengangkat hadas atau membuang najis. Waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dan Nabi SAW bersabda tentang air laut, dia itu suci airnya, halal bangkainya.
suci airnya, halal bangkainya. Air itu rasanya asin, ya, rasanya asin. Tapi itu bisa dipakai untuk bersuci. Bisa dipakai untuk bersuci, mandi, berwudu, bisa. At-tahuru ma'uhu, airnya suci. Al-hillu maitatuhu, bangkainya itu halal. Ya, bangkai dari laut itu halal. Misalnya ikan mati itu halal. Ya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dan Nabi SAW bersabda tentang sumur, dia itu airnya suci, atau air yang suci itu, air itu suci dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Air itu suci, tidak bisa dinajisi oleh sesuatu sampai nanti ada perubahan. Wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalata syai'un tahir ma lam yakhruj an itlaqi. Dan air yang suci itu tadi, baik yang turun dari langit, yang keluar dari mata air, yang ada di sumur, yang ada di ember dan lain sebagainya, itu tetap dianggap suci walaupun dicampuri oleh benda yang suci, sampai dia atau selama dia tidak keluar dari mutlaknya sebagai air yang suci. Rasulullah SAW ketika anaknya meninggal, dia perintahkan supaya anaknya itu dimandikan. Dia suruh perempuan-perempuan memandikan, bukan dia yang memandikan. Ighsilnaha salasan aw khamsan aw aksar min dzalika in ra'aitunna bima'in wa sidrin. Mandikan dia, siram dia 3 kali, 5 kali atau berapapun menurut kamu yang cukup, dengan air yang dicampur dengan daun bidara, dan jadikan bilasan terakhirnya itu air yang dicampur dengan kapur barus. Artinya apa? Orang kalau mandi jenazah, memandikan jenazah, itu airnya harus suci. Ya kan? Airnya harus suci. Tapi oleh Rasulullah, air yang suci tadi dicampuri dengan daun bidara. Ya, daun bidara itu ada wanginya. Ya, daun bidara itu ada wanginya. Tapi walaupun ada wanginya, masuk ke air yang suci, air itu tetap suci. Dicampur lagi dengan kapur barus, ya, tambah wangi lagi dia. Ya, tambah wangi lagi dia. Artinya air tadi nggak lagi murni, sudah ada campurannya dari benda yang suci, tapi itu tidak mengeluarkan dia dari sucinya. Ya, tidak mengeluarkan dia dari sucinya. Berarti kalau begitu air kena sabun suci nggak, Pak? Sabun cuci nggak? Sabun itu suci, dia bukan najis kan? Buktinya kita pakai buat mandi. Sabun itu suci. Kalau dia mengenai air kita yang kita pakai untuk berwudu, apakah dia mengeluarkan dari sifat sucinya? Sama seperti dengan kapur barus tadi. Ya, selama dia tidak keluar dari mutlaknya itu artinya apa sih, Pak? Mutlaknya itu artinya namanya menjadi lain. Berarti nggak mutlak lagi. Nih, misalnya ini kita katakan air. Ya, ini air. Tapi kalau misalnya ini air dikasih kopi, ya, dikasih gula, namanya apa? Kopi. Berarti dia sudah keluar dari mutlaknya air. Itu maksudnya. Ya, sudah keluar dari mutlaknya air. Kopi halal. Ya, suci. Suci. Gula suci, suci. Tapi karena dia sudah merubah air tadi dan merubah namanya dari air menjadi kopi, maka dia nggak suci lagi, nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Bersih, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci.
Begitu juga dengan air kalau dimasuki sabun. Ini kita ada ember nih, ya kita mandi atau berwudu misalnya, ya. Lalu kena percikan sabun. Air yang seember tadi berubah nggak? Enggak. Kita katakan itu air sabun atau air? Air. Berarti dia masih berada pada mutlaknya, tidak merubah hukumnya. Tapi kalau kemudian air satu ember tadi kita kasih deterjen, ya kita aduk-aduk sehingga keluar busanya, itu sudah kita katakan air deterjen, air rinso atau air apa? Berarti dia sudah keluar dari mutlaknya. Tapi kalau 1-2 butir deterjen tadi masuk ke dalam ember yang besar, merubah nggak? Menjadi berbusa nggak semuanya? Tidak. Berarti dia tidak berubah dari mutlaknya. Itu yang disebut dengan mutlak. Ya, selama air yang suci itu tadi dimasuki oleh benda najis dan dia tidak keluar dari mutlaknya, maka air itu disebut dengan air suci. Bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk berwudu. Ya, bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian wala yahkum binajasatil ma' wa in waqa'at fihi najasatun illa taghayyara biha. Nah, sekarang bagaimana kalau dimasuki oleh benda najis? Ya, bagaimana kalau dimasuki oleh benda najis? Misalnya najis itu nanti ada lagi benda-benda najis. Misalnya buang air kecil, buang air besar, darah, itu kan najis. Ya. Bagaimana kalau air tadi dimasuki oleh benda najis? Ya, Asy-Syaikh mengatakan tidak dihukum air tadi menjadi najis apabila dia masuk ke dalam air tapi tidak merubahnya. Tidak merubahnya, merubah rasa, bau, warna. Ya, benda najis itu tadi tidak merubah ya rasa, bau dan warna. Apa dasarnya? Ada sebuah hadis sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis Abi Sa'id, qala qila ya Rasulullah ana tawadda min bi'ri buda'ah wa huwa bi'run yulqa fiha al-hayd wa luhumul kilab wan natn. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Jadi hadis Abi Sa'id dia mengatakan dikatakan kepada Rasulullah, apakah boleh kita berwudu di sumur buda'ah? Sumur buda'ah itu ada sebuah sumur di dekat, ya kalau sekarang sudah dihancurkan, kalau awalnya posisinya itu dekat Masjid Nabawi, ya di Saqif Bani Sa'idah. Sumur itu, ya sumurnya besar, ya, tapi orang-orang yang memang tidak dibolehkan, tapi ada saja orang yang membuang kotoran ke situ. Membuang kotoran, bukan sungai loh, sumur. Beda kalau sungai itu airnya mengalir. Ini sumur, artinya airnya mengendap, diam, kumpul di satu tempat. Di situ mereka membuang darah haid, luhumul kilab, bangkai anjing, wan natin, dan kotoran. Ya, jadi ada saja orang yang membuang itu, gitu. Artinya nggak terjaga, ya tidak terjaga dari kotoran. Bolehkah kita berwudu di sumur itu? Bolehkah kami berwudu di sumur itu? Kata para sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Air itu suci dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Artinya apa? Artinya boleh berwudu di situ. Karena apa masih boleh? Karena airnya banyak,
Ya, dan ketika dimasuki oleh benda-benda najis tadi, benda najis itu tidak merubah air itu. Makanya Nabi mengatakan air itu suci dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Kecuali kalau kemudian berubah. Najis itu merubah baunya, ya, menjadi bau najis itu. Misalnya apa? Bangkai tikus. Ya, bangkai tikus. Bangkai tikus itu kan bau. Ya, bau. Ketika masuk dalam ember, maka air itu berubah menjadi bau. Berarti itu najis. Tapi kalau bangkai tikus dilemparkan ke sebuah sumur kah atau kolam kah, ya, kolam yang luas itu tidak merubah, bangkai tikus tadi tidak merubah bau dari air tadi, maka air itu masih dianggap sebagai air suci. Apalagi kalau airnya mengalir seperti sungai. Nah, jadi sebenarnya gampang sekali dalam beragama itu, tidak menyulitkan kita. Tapi selama kita memahami dan mengetahui hukumnya, ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita buang airnya. Air satu ember besar kena percikan sabun, oh ini udah nggak suci lagi nih, buang, kita tampung lagi, ya. Padahal bisa kita pakai untuk bersuci, bisa kita pakai untuk mandi, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk pagi ini saya cukup sampai di sini. Ya, masih ada waktu bagi kita sebelum kita syuruk. Saya beri kesempatan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu untuk berdiskusi atau bertanya tentang fikih atau apa yang kita bahas ini atau yang berkaitan dengan fikih. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Bapak bertanya tentang hukum taklid. Ya. Taklid itu artinya mengikut, apalagi taklid buta. Ya, mengikut. Kalau taklid itu biasanya buta. Beda dengan muttabi, orang yang mengikut. Kalau taklid itu biasanya dia mengikut secara buta tanpa perlu mengetahui dasarnya, dalilnya. Pokoknya kalau sudah dari dia, saya ikut. Ya, itu namanya taklid. Kemudian juga menutup diri, ya, dari pendapat lain atau dari orang lain. Itu namanya taklid. Beda dengan muttabi, orang yang mengikut tapi dia mengetahui dasarnya, dalilnya, dan ketika ada di pendapat lain yang lebih benar, maka dia ikuti pendapat itu. Itu namanya muttabi. Nah, orang yang taklid ini, ya, orang yang taklid ini itu bisa pertama, karena dia menutup dari pendapat yang lain, maka dia cenderung menyalahkan nanti pendapat yang lain. Padahal belum tentu pendapat itu paling benar. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para imam mazhab tadi itu, mereka juga nggak mengatakan pendapat mereka paling benar. Nah, sedang kemudian, ya, karena kita menganggap pendapat itu paling benar, menyalahkan yang lain, terjadi perpecahan. Sedangkan Allah memerintahkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini semuanya bersaudara.
Kemudian ya orang yang taklid itu ya juga cenderung menutup diri dari dalil-dalil atau pendapat yang lain. Padahal ya dalil itu banyak dan belum tentu kebenaran itu pada dia. Ya, belum tentu kebenaran pada dia. Oleh karena itu, maka boleh kita mengikuti pendapat. Karena kan kita bukan mujtahid. Kalau kita mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, seperti Ibnu Abbas, dia nggak perlu mengikuti pendapat orang lain. Dia bisa berpendapat sendiri. Menurut saya, karena dalilnya begini, maka pendapatnya begini. Ya, itu mujtahid. Tapi kita sebagai orang awam, maka kita nggak bisa memberi fatwa. Maka kita mengikut, boleh kita mengikut, tapi jangan taklid, gitu. Kita boleh mengikut, tapi jangan taklid. Kenapa kita boleh mengikut? Karena kita tidak bisa membuat hukum sendiri. Kita boleh mengikut. Dan yang kita ikuti itu, kita seleksi dulu. Dasar-dasarnya dan segala macam, ya kita seleksi dulu. Lalu kemudian, kita paham, oh iya benar, gini-gini, kita paham. Ya, lalu kemudian kita ikuti. Tapi kalau kemudian dalam perjalanannya ternyata pendapat itu keliru, maka jangan kemudian kita mengatakan, oh saya pendapat ini. Enggak. Kalau ada pendapat lain yang lebih benar, maka kita pindah kepada pendapat berikutnya. Karena ilmu itu kan berkembang. Bisa jadi orang yang berpendapat ini awalnya tidak tahu. Lalu kemudian dikasih tahu oleh yang lain. Ya, lalu kemudian dia berubah pendapatnya atau disuruh mengikut pendapat yang lain, maka kita ikuti pendapat yang lain, gitu. Ya, jadi begitu caranya Pak. Kita boleh mengikuti fatwa, kita boleh mengikuti pendapat, ya, tapi kita tidak boleh taklid. Ketika ada pendapat lain yang lebih benar, ya, ada pendapat lain yang lebih kuat dalilnya, maka kita ikuti pendapat itu. Gitu Pak. Ya. Ya, apalagi kalau sampai ada kepentingan. Ini kan lebih bahaya lagi. Ya, kepentingan kelompok, kepentingan macam-macam. Ya, maka dia akan membuat legitimasi dari pendapatnya untuk menguatkan ya pendapat kelompoknya itu. Ini lebih menyesatkan lagi. Gitu. Yang lain? Baik, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Ya, jadi ini baru pendahuluan, ya. Tetapi itu tadi masalah air ini harus menjadi perhatian dan pemahaman kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama ini dari kondisi yang tersulit. Ya, itulah kenapa Allah turunkan syariat itu di tanah Arab untuk mengajarkan agama ini dari kondisi yang tersulit. Supaya apa? Supaya kalau nanti kondisinya ya mudah, ya nggak perlu susah lagi bagi kita mengetahui hukumnya, gitu. Tapi kalau diajarkan dalam kondisi mudah, nanti kondisi sulit kita bingung untuk mengetahui hukumnya, terutama masalah air, ya masalah air. Allah turunkan syariat di tanah Arab itu dalam kondisi di mana air itu sulit. Tapi bisa beragama dengan air yang sulit itu, bisa berwudu dengan air yang hanya 1 gelas, ya, bisa mandi dengan air yang 1 timba, bisa. Artinya apa? Ketika airnya banyak, gampang. Tapi bagaimana ketika airnya sedikit? Nih tuntunannya. Gitu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan itu ya dalam kondisi yang susah, yang sulit supaya kita ketika mendapatkan kondisi yang mudah itu nggak bingung lagi ya dalam menjawabnya atau menyelesaikannya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu, menjadi penambah wawasan bagi kita sehingga bisa memudahkan kita dalam beramal dalam keseharian. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.